Dan yang paling cepat lagi itu yang sekarang, cuma 1 minggu langsung monet. Dan sekitar 50 juta yang terakhir saya ini, yang saya cairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ki Tapada Salama. Selamat datang di podcast kita yang santai hari ini. Saya Fauzia Dwi Utari dan hari ini saya ditemani tamu spesial, seorang konten kreator muda yang karyanya banyak dilihat di sosial media. Beliau ini alumni SMK Negeri 3 Bulukumba, jurusan Teknik Audio Video atau biasa disebut TAV. Langsung saja kita sambut Kak Syamsuddin. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Sebelum Ki lanjut ngobrol-ngobrol yang lebih mendalam Kak, coba Ki perkenalkan diri tak ke penonton, angkatan berapa Ki juga di SMK Negeri 3 Bulukumba dan sekarang kesibukan tak apa saja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Samsudin, biasa dipanggil Syam. Saya angkatan tahun 2013 dan pekerjaan saya wira swasta. Mantap Kak. Sepasti di waktu tak sekolah di SMK Negeri 3 Bulukumba ada yang momen-momen yang paling berkesan. Coba Ki, sebut Ki Kak, apa momen paling berkesan tak pas di SMK 3? Ya, momen yang berkesan itu ketika 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 kita belajar dan ketemu sama teman-teman, bahkan sampai sekarang saya masih rindukan teman-teman saya. Dan momen itu saya tidak bisa lupakan sampai sekarang. Iya Kak, betul sekali itu momen yang paling dirindukan itu sama teman-teman. Nah, ada juga pertanyaanku Kak. Kira pas waktu sekolah Ki dulu sama sekarang kan ada perbedaan yang sangat signifikan. Coba menurut tak perbedaannya dengan zaman tak dulu sama sekarang itu bagaimana? Perbedaan zaman dulu itu contoh kayak digit atau handphone digital, kan handphone itu kayak masih handphone yang HP zaman-zaman Mito, Nokia, Nexian. Jadi kita dulu itu belum mengenal namanya konten. Jadi sekarang itu perbedaannya sangat luar biasa. Contoh sekarang ini kan TAP sudah ada anunya kan, studionya, dan pada saat saya datang ke sini, wah luar biasa perubahannya. Itu memang kayak signifikan perubahannya itu luar biasa. Tapi sama tak dulu TAV itu kayak bagaimana Kak? Waktu tak di jurusan TAV dulu bagaimana? Kan sekarang TAV sudah kayak mengikuti perkembangan zaman. Dulu kita di Samanta bagaimana itu TAV? Dulu tuh samanya itu kalau kita praktek itu cuma di dalam kelas saja, masih kecil ruangan prakteknya kan, belum bisa masuk semua orang. Masuknya cuma 3-2 orang yang bisa masuk karena sempit kan. Dan dulu itu kalau kita praktek bongkar-bongkar mesin itu cuma mesin-mesin kayak TV, mesin anunya TV, cuma TV dan cuma ampli-ampli. Dua saja yang kita bongkar dulu. Televisi dengan amplifier. Terus Kak, ada pertanyaan random kok. Kalau bisa kembali ke masa SMK tak, hal apa yang ingin kita ubah atau tambahkan ke pengalaman kita sekarang? Yang ingin ditambahkan enggak banyak sebenarnya. Cuma yang saya inginkan itu perkembangan prakteknya lagi lebih dimantapkan. Kalau misalnya praktek kalau misalnya praktek lebih dimantapkan lagi dengan alat-alat yang lainnya. Contoh bukan sekedar TV saja, bukan sekedar mesin cuci saja atau kulkas. Kalau bisa pergi ke handphone, ke laptop, segala halnya, supaya anak-anak zaman sekarang itu bisa servis-servis kayak servis HP segala halnya, laptop, pokoknya elektronik yang maju sekarang lah, kalau bisa untuk dipraktekkan sekarang kalau boleh. Iya Kak.
Kan sekarang tuh kayak aktif Ki di konten creator. Bisa Ki ceritakan sedikit bagaimana awal mula tak terjun ke dunia konten creator? Kayak awal mulanya itu saya terjun di konten creator itu awalnya saya cuma iseng-iseng. Saya mulai itu di tahun 2020, kalau tidak salah tahun 2020 saya mempromosikan suatu tempat, bukan wisata sebenarnya sih. Kayak ini tempat yang saya viralkan ini mata air, sumber mata air Di mana itu Kak? di Lotong-Lotong. Permajaan Lotong-Lotong. Ya, permajaan Lotong-Lotong. Di situ saya buat video sama rekan saya, keponakan saya, memviralkan itu permandian mata air Lotong-Lotong. Awalnya itu saya iseng-iseng, saya buat video konten berdua iseng-iseng. Setelah itu saya balik ke rumah, saya edit apa segala halnya dan saya posting, boom, penontonnya itu puluhan juta. Seperti itu. Kak, mungkin ada dari penonton atau followers tak yang mau tahu bagaimana sih tipsnya supaya cepat Ki monet di sosmed biru? Ya, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu masuk di komentarku bilang, Kak, bagaimana tipsnya caranya supaya cepat monet akunnya, bagaimana tipsnya caranya cepat ini segala bla 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 sekarang halnya toh. Tipsnya itu saya fokus buat video minimal 5 video per hari. Minimal 5 per hari. Dan waktu itu saya memulai konten di aplikasi biru. Saya monetnya itu cuma 1 bulan. Itu akun pertama saya yang ini diblokir. Saya cuma 1 bulan, ada pemberitahunya langsung monetisasi. Dan terus kan sekarang kan saya punya akun 3. Dan terus yang kedua itu monetnya itu cuma setengah bulan. Dan yang paling cepat lagi itu yang sekarang cuma 1 minggu langsung monet. Dan tripnya itu cuma tipsnya itu cuma ini posting video minimal 5-6 video. Jadi yang saya posting itu di Reels 1 sama di VOD, video panjang 1. Jadi video panjangnya itu saya posting dulu. Setelah saya posting itu video panjangnya, saya bagi 5, saya potong-potong itu video panjangnya, terus saya posting di Reels. Seperti itu. Begitu Kak. Terus rata-rata penghasilan tak dari sosial media biru itu berapa dan bagaimana cara pencairannya? Oke. Kalau dibilang rata-rata penghasilan di sosial media itu belum tidak menentukan. Itu namanya penghasilan di sosial media tergantung dari view penonton. Ya, kalau contoh kalau misalnya banyak penontonnya, tinggi penontonnya, dolarnya juga ini tinggi, banyak juga. Dan terakhir saya terima itu yang gaji terakhirku kan yang saya terima ini sebelum diblokir akunku sekitar 50 juta yang terakhir saya ini yang saya cairkan. Dan terus penggajiannya itu ada 2, lewat rekening sama lewat aplikasi PayPal. Ada itu aplikasi PayPal. 2. Kalau langkah-langkahnya itu yang lewat rekening bagaimana Kak? Di situ banyak juga di situ diisi kayak kita isi NPWP, nama, pokoknya ada sendiri di situ anunya langkah-langkahnya. Ya Kak. Karena banyak memang juga orang yang yang kesusahan di bagian pembayaran. Banyak sekali juga itu yang komen bilang, Kak, bagaimana sih caranya itu pembayarannya bisa ini sukses? Karena banyak juga yang ditolak anunya, NPWP-nya segala halnya. Kan banyak sekali orang bertanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau cepat terselesaikan itu verifikasi langkah-langkahnya, lebih cepatnya lagi tuh pakai NPWP sebenarnya, lebih cepatnya. Kan bisa juga pakai KTP tapi agak rumit lagi, banyak lagi langkah-langkahnya kalau pakai KTP. Ya, Kak. Terus dari pelajaran tak waktu di TAV itu ada tidak kita pakai ke kerjaan tak sekarang? Pelajaran tak yang dulu di TAV ada tidak? Enggak ada. Kan dulu pelajaranku kan cuma di bagian elektronik kayak bongkar-bongkar TV. Yang saya tadi bilang cuma bongkar TV, ampli, cuma 2 yang saya pelajari itu hari, TV dan ampli.
Eh, yang saya pakai ngonteng sekarang itu ya handphone, mic, dan kamera. Nah, itu. Jadi yang saya inginkan itu sekarang itu yang saya minta ke guru-guru untuk diperbanyak lagi tempat-tempat apa? Untuk diperbanyak lagi ini anunya tempat prakteknya. Contoh bukan cuma sekedar TV saja dengan apa kulkas saja mau diperbaiki. Iya, Kak. Saran saya bagus juga kalau misalnya elektronik seperti handphone, komputer, Iya. laptop, dan juga seperti alat-alat lainnya. Kalau PKL-nya sih dari 2 tahun lalu sudah terjun nih ke dunia programmer, Kak, yang buat aplikasi, Oh, yang buat website gitu-gitu, Kak. weh, Sudah 2 tahun terakhir mantap. ini. Oh, sudah mulai menggelut ke sana. Iya, Kak. Jadi sudah signifikan nih perkembangannya dari Samantha tuh, Kak. Oh iya 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 iya. Iya. Wah, sudah luar biasa itu. Semoga 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 makin lebih baik lagi dan makin lebih maju lagi. Terus selain itu, Kak, di jurusan itu ada satu juga organisasinya. Apa tuh? Ini organisasi robot bergerak di bidang robotika yang kayak ada siswanya TAV yang berminat untuk buat kayak apa robot, alat-alat yang canggih yang kayak yang dibuat dari negara-negara luar bisa dibuat di Oh, sini. masa? Iya, di organisasi ini. Deh, luar biasa. Ya, suatu kebanggaan juga karena TAP sudah bisa membuat robot, terkhususnya di SMK Negeri 3 Bulukumba Lemban. Suatu kebanggaan bagi saya, adik-adik saya sudah bisa sudah membuat robot. Dan robotnya itu seperti bagaimana yang kita buat? Sudah beberapa alat yang ada lampu pintar yang bisa mendeteksi cahaya. Yang ketika gelap itu, Kak, mati, terang. Ketika gelap menyala, kalau terang mati. Oh, Otomatis oh jadi dia tidak otomatis. tindis-tindis meki saklar segala macam Oh, gitu. otomatis di. Ya, jadi kalau keluar rumah aku lupa matikan lampuku. Tapi mati kayaknya karena siam nih. Kalau Oh, begitu, Kak, mati. Ada juga yang bisa dikontrol lewat HP. oh yang di lewat HP di aplikasi, Aplikasi, ya. aplikasi. Weh, luar biasa. Jadi sekarang itu perkembangannya sudah maju sekali ya. Iya. Beda dengan di zaman-zaman saya. Sudah pakai microcontroller. Pakai IoT, ada juga yang pemberi pakan otomatis yang pakai IoT, Kayak seperti bagaimana itu? yang misal dari jauh Kak Ah, dikasih pakan ikan dari HP saja ditindis beri makan, baru kasih sendiri makan. ini tempat-tempat makannya ikan, begitu langsung otomatis dia sendiri yang ini. Yang sendiri tertumpah yang di tuangkan. akuarium atau kolam gitu. Deh, mantap mantap. Ada juga robot pemadam api yang deteksi panas. Yang bisa mendinginkan. Menyemburkan air, Kak. Oh, Pendeteksi panas. Kalau deteksi panas di sekitarnya kayak sekitar 10-15 meter deteksi, jadi mengarah ke arah api, terus siram begitu. Deh, luar biasa di. Sudah banyak lagi, Kak. Sudah banyak perubahannya di yang dibuat. Sudah banyak yang sementara berjalan Sementara berjalan produknya itu alat pelipat pakaian. Hah? Pelipat pakaian? Sementara saya kira cuma di Cina saja yang begitu. Sementara proses pembuatan sekarang, Kak. Dia luar biasa SMK 3. Jadi buat adik-adikku yang ingin mendaftar di di SMK Negeri 3, kalau misalnya Anda ingin merakit sesuatu, boleh join di SMK Negeri 3 jurusan TAP Teknik Audio Video. Dan sekarang itu perubahannya itu sangat luar biasa, sangat beda sekali perubahanku saya dengan masa-masa yang dulu dengan sekarang. Jadi tadi adik jelaskan semua itu rakitan-rakitan adik mulai dari robot, mulai dari pemadam api, terus memberi
Pemberi pakan. ya pemberi pakan, Lampu pintar. lampu pintar, itu bagi saya itu sangat luar biasa. Dan apa, saya sangat tersanjung dan saya sangat merasa bangga pernah sekolah di SMK Negeri 3 Bulukumba, dan pokoknya saya tersanjung sekali lah, sangat luar biasa. Luar biasa sekali memang Kak. Terakhir ini Kak, ada tidak pesan-pesan buat adik-adik di SMK Negeri 3 Bulukumba, tepatnya itu di jurusan TAP atau anak-anak muda yang juga mau ikut jalan jadi content creator seperti kita Kak? Ya, pesan-pesan buat adik-adikku, tetap semangat saja, dan kalau misalnya mau terjun di dunia perkontengan itu yang paling terpenting itu adalah konsisten, dan terus kedua, jangan pernah menyerah walaupun itu banyak cobaan yang hadang kita tetap semangat, itu saja. Terima kasih banyak Kak Syam, cerita tadi luar biasa sekali. Semoga bisa jadi penyemangat juga untuk adik-adik di SMK Negeri 3 Bulukumba, tepatnya di jurusan TAV, dan teman-teman yang juga lagi memulai karir di content creator. Ya, sama-sama juga, dan saya juga terima kasih atas undangannya, terkhususnya buat dari SMK Negeri 3 Bulukumba, jurusan Teknik Audio Video. Saya sangat merasa bangga sudah sejauh ini progresnya untuk teknik audio video. Dan buat guru-guru semuanya, saya terima kasih atas undangannya juga. Terima kasih banyak sudah datang, dan untuk para pendengar dan penonton, itu tadi episode podcast kali ini. Nanti kan terus episode menarik selanjutnya hanya di studio podcast TAP SMK Negeri 3 Bulukumba. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.